Selamat malam, Bapak Ibu semua. Terima Malam, kasih Novi, malam. sudah hadir di Zoom Produk malam hari ini yang Malam. diadakan oleh Atomy Fever. Nah, selamat malam, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Malam, Mbak Malam Teh Siti. Jadi Novi. terima kasih sudah hadir di Zoom Produk yang diadakan oleh Atomy Fever. Nah, semoga kita dalam keadaan sehat ya. Sehat semua kan Bapak Ibu ya? Nah, Alhamdulillah. 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 Perkenalkan saya Novi yang akan membantu Zoom Produk malam hari ini dari awal hingga akhir. Nah, sebelumnya saya mau menyapa dulu ya. Mau menyapa dulu nih para peserta yang sudah hadir sekarang. Dari mana Bapak, dari kota mana Bapak dan Ibu berasal? Boleh ya tulis di kolom chat ataupun unmute ya. Wow, ada dari Palembang hadir. Iya, keren ya, Palembang, Bandung. Ya, boleh dari mana? Ada dari Bintaro, Ibu Edo. Woi, Bogor. Oke. Cibinong. Oke. Dari mana lagi nih? Condet. Wah, iya ya. Banyak sekali ya yang sudah hadir nih dari berbagai kota di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, pasti sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan malam hari ini. Namun, sangat baik bila kita awali acara ini dengan doa. Kita berdoa bersama-sama supaya acara Zoom Produk ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan manfaat dari acara Zoom Produk malam hari ini. Baik Bapak Ibu, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Nah, Zoom malam hari ini sangat menarik ya bagi kita, bagi Bapak Ibu yang ingin sehat ya. Hari hari ini kita akan mendengarkan eh, rahasia pencernaan, kunci awet muda dan panjang umur. Nah, ya, eh, Bapak Ibu, boleh saya tahu nggak? Kira-kira di sini banyak nggak orang yang ingin awet muda? Ingin tampil lebih muda dari usia sesungguhnya. Ada nggak kira-kira ya? Apa cuma saya aja? Saya sih mau ya awet muda. Saya ingin tampil lebih muda dari usia saya. Oke, banyak ya yang mau, ternyata ada ya selain saya gitu ya. Nah, wah, mau ya, cocok banget nih. Bapak Ibu yang hadir di sini cocok banget ya, semua ingin awet muda. Nah, bagaimana kita dapat menjaga kesehatan dan merawat tubuh kita ya Bapak Ibu. Nah, Atomi ini bisa menjadi solusi bagi Bapak Ibu semua. Nah, Zoom produk malam ini Bapak Ibu, ini akan dibagi ke dalam dua sesi ya. Yang satunya ini adalah sesi pemaparan dan satu sesinya lagi adalah sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu, silahkan mencari tempat duduk ternyaman, terenak gitu kan, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti acara Zoom produk ini sampai selesai gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama kita, nah, kita kenalan dulu nih, kita cari tahu dulu nih ya, ada siapa di balik produk-produk Atomi yang bagus banget ini ya. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya, kita simak bersama-sama. Siapakah Atomi? Next. Nah, ini dia Bapak Ibu. Atomi itu lahir karena ada Kolmar. Nah, Bapak Ibu, Kolmar ini merupakan perusahaan maklon terbesar kedua di Korea yang umurnya sudah 100 tahun. Jadi perusahaan ini sudah memproduksi ribuan produk brand-brand terkenal di dunia yang sudah didistribusikan ke berbagai macam negara. Nah, produk apa saja Bapak Ibu? Mari kita lihat bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu kalau mendengar Kolmar asing ya. Nah, tapi kalau kita mendengar nih global kliennya Kolmar, nih di sini tertulis Bapak Ibu produk-produk yang dibikin di Kolmar. Nah, Bapak Ibu bisa kita lihat bersama ya.
Mungkin produk ini diantaranya ada yang sudah Bapak Ibu pakai ataupun pernah dipakai ya. Boleh tulis di chat, boleh juga unmute siapa yang sudah pakai produk-produk yang tertulis di sini nih. Ada Senel, ada MW, ada Nuskin Bapak Ibu ya, ada Johnson. Ada nggak yang pakai produk-produk ini Bapak Ibu? Nah, ada Lenkam ya. Nah, gitu. Next. Nah, selain dulu saya pakai MW. Ini ada ternyata ya, ada ya, ternyata oke ya. Nah, ini selain ada Kolmar, ada juga yang namanya KRI, Bapak Ibu ya. Jadi, KRI ini adalah salah satu lembaga milik pemerintah Korea, Bapak Ibu ya. Nah, jadi beliau ini, si KRI ini adalah tempat berkumpulnya Bapak Ibu orang-orang pinter yang ahli dalam penelitian dan mereka ini memakai teknologi tercanggih. Keren banget ya Bapak Ibu ya. Jadi teknologi yang dimilikinya itu adalah teknologi tercanggih. Nah, ada eh, suatu riset yang dilakukan oleh KRI dan didanai oleh pemerintah. Riset itu memerlukan waktu 8 tahun, memerlukan biaya sekitar 5 miliar Korean won. Nah, untuk apa tujuannya dilakukan riset itu? Untuk melindungi tim internal KRI dari radiasi atom nuklir yang sangat tinggi. Nah, sehingga mereka menemukan produk yang namanya hemohim. Nah, produk ini merupakan produk yang sangat mutakhir. CEO kita yang namanya Mr. Park Han-gil pun berkat hemohim beliau sembuh Bapak Ibu dari sakit kanker hati yang sudah stadium 4 ditambah gula darahnya yang tinggi yaitu sekitar 500. Setelah sembuh beliau melihat Bapak Ibu ya bahwa banyak orang yang memerlukan produk hemohim ini. Jadi berkat jasa beliau yang bisa bernegosiasi dengan pemerintah Korea, sehingga hemohim ini bisa dinikmati di negara-negara yang ada di dunia, tapi tentunya yang memiliki jalur pendistribusiannya atau mie ya Bapak Ibu ya. Nah, hemohim pun dari semenjak diluncurkan ini telah memecahkan rekor penjualan kumulatifnya ya Bapak Ibu, yaitu mencapai 2 triliun Korean won, baik penjualan di dalam dan di luar negeri. Next. Nah, Bapak Ibu, dari kerjasamanya antara Kolmar dan KRI tadi lahirlah yang namanya Kolmar BNH. Kolmar BNH ini adalah perusahaan yang menjadi supplier barang-barangnya Atomi. Nah, barang-barang apa sih? Seberapa banyak barang yang didistribusikan oleh Atomi? Mari kita lihat bersama ya Bapak Ibu. Next. Nah, Bapak Ibu, barang-barang yang didistribusikan oleh Kolmar BNH itu memiliki filosofi absolute quality dan absolute price. Jadi, barang-barang Atomi ini memiliki kualitas mutlak, harga mutlak. Artinya bahwa barang ini dibikin dengan kualitas yang sangat tinggi sekali, tapi harga terjangkau. Nah, Bapak Ibu, ratusan produk yang berkualitas tersebut dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu ada barang yang dikategorikan ke dalam kesehatan, kecantikan, untuk kebutuhan rambut dan badan, kebutuhan sehari-hari rumah tangga, makanan, dan minuman. Next. Ini salah satu contoh barang yang Atomi punya, Bapak Ibu. Ini hanya sebagai contoh perbandingan harga saja ya. Absolute quality, absolute price gitu, harga mutlak dengan kualitas mutlak dengan harga terjangkau. Contoh di sini ada sunscreen Atomi Bapak Ibu dengan jumlah isi yang lebih banyak dibandingkan dengan produk tetangga yang brandnya dimulai dengan huruf D Bapak Ibu ya. Produk Atomi tentu kualitasnya sangat tinggi, tapi harganya Bapak Ibu, Atomi punya hanya 200 ribuan. Produk tetangga 1.250.000. Bayangkan Bapak Ibu, kita beli produk lain dapat 1, di Atomi dengan harga tetangga kita bisa beli 5.
Gimana tuh Bapak Ibu? Nggak keren banget tuh. Apalagi ibu-ibu ya. Beda harga dikit aja udah lari ke tetangga sebelah tuh kalau belanja. Apalagi di Atomi, wah ini pasti Bapak Ibu benar-benar tercengang-cengang ya melihat eh, barang yang berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau ini. Contoh sebelah juga ada krim mata ya Bapak Ibu ya. Harganya Bapak Ibu bisa lihat jauh sekali kan perbandingannya. Next. Nah, Bapak Ibu, ini juga ada yang namanya BB Cream ya. BB Cream merek tetangga itu harganya sekitar 700 tapi Atomi sangat terjangkau ya. Padahal ini satu pabrik dan Atomi kualitasnya sangat tinggi ya. Atomi hanya 100.000. Dapat 7 ya kalau di Atomi. Nah, ini juga ada lip gloss yang tentu perbandingan harganya sangat jauh banget ya Bapak Ibu. Next. Nah, Bapak Ibu, ah, Bapak Ibu sudah lihat ya tadi betapa besar perusahaan Atomi ini. Betapa bagus, betapa hebatnya produk-produknya pun. Untuk Zoom bedah produk malam hari ini, temanya sangat spesial sekali. Nah, temanya ini adalah rahasia pencernaan sehat, kunci awet muda dan panjang umur, Bapak Ibu ya. Dan tadi saya udah lihat di chat ya, Bapak Ibu banyak banget ya Bapak Ibu yang pengen awet muda dan sehat. Nah, narasumber malam hari ini adalah seorang yang sangat energi, sangat cantik ya, selalu tersenyum. Nah, dan beliau pun adalah seorang profesional kerja di perusahaan asing dan beliau pernah mengalami musibah Bapak Ibu. Beliau pernah mengalami musibah yaitu terkena sakit autoimun kurang lebih sekitar 6 tahun dan kondisi beliau saat ini sudah stabil dan lebih sehat berkat beliau mengkonsumsi produk-produk dari Atomi. Nah, Bapak Ibu jangan lupa siapkan catatan ya supaya Bapak Ibu bisa mencatat hal-hal penting supaya tidak lupa dan Bapak Ibu juga bisa mencatat apa-apa yang perlu ditanyakan ataupun yang mau ditanyakan ataupun bisa boleh menulis langsung di kolom chat tapi pertanyaannya ini akan dijawab setelah pemaparannya selesai. Nah ya, hmm, siapakah orang yang akan menjadi pemateri ini? Beliau sering kita panggil sebagai Ibu Juliana atau panggilan akrab beliau adalah Ibu Baby. Ibu Baby, dipersilahkan. Selamat malam. Selamat malam. Aman ya? Malam, Bu Baby. Malam, Bu Baby. Malam, aman. Aman ya suara saya Aman. kedengaran ya. Oke, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah ada sebanyak 125 orang yang hadir ya. Kedengeran ya suara saya ya? Aman ya? Oke. Aman. Bapak Ibu, kita masih ada waktu, jadi Bapak Ibu sambil mulai ini ya, saya mau mulai, silakan mengundang. Masih bisa kesempatan untuk mengundang sebanyak-banyaknya. Karena pada malam hari saya ingin banyak berbagi bercerita tentang perjalanan hidup saya gitu ya. Dan memang pada saat malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi. Sepertinya pada saat saya lagi nyiapin materi itu seperti kayak melihat diari saya lagi gitu loh ya, melihat diari saya lagi bagaimana perjalanan saya selama saya sakit gitu ya. Oke, saya izin bagi share screen-nya. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu mendengar membaca judul ini gitu mungkin biasa tentang pencernaan lagi gitu ya. Tapi Bapak Ibu percayalah kalau misalnya pencernaan aja ada masalah, itu Bapak Ibu tuh sangat tidak nyaman untuk melakukan kegiatan apapun gitu ya. Nah, sebelum itu yuk kita lihat lagi siapa sih yang ada di dalam pencernaan kita, organ tubuhnya apa lagi sih yang ada di dalam tubuh kita ya. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu harus tahu bahwa fakta
80% imunitas tubuh kita ada di saluran pencernaan kita. Ya, bayang ya Bapak Ibu, 80%. Jadi itu adalah mayoritas, ya. Materi malam hari ini akan lumayan banyak. Jadi saya akan cepat biar keburu, dan Bapak Ibu silakan siapkan catatan, ya. Jika mungkin ada yang mau ditanyakan bisa screenshot dulu. Nanti kita bisa tanyakan di bagian Q&A ya, saya jawab. Oke, ini adalah organ-organ tubuh kita ya, bagian pencernaan khususnya. Ya, mulai dari mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, pankreas, hati, kantong empedu, usus besar, usus halus, rektum sampai di anus gitu ya. Nah, ini adalah satu perjalanan ya, yang mana memang jangan dikira urusan pencernaan hanya urusan lambung, hanya urusan usus, tidak. Tetap juga ada yang namanya hati, kantong empedu, lambung, pankreas ya, yang membantu proses pencernaan kita menjadi lebih sehat. Oke, kita lihat dulu yang pertama adalah lambung ya. Nah, lambung, jelas ya. Seperti gambar tadi, pada saat kita masuk, kita menelan, masuk ke kerongkongan ya. Muara pertama yang tiba di awal adalah makanan kita adalah di lambung ya. Kemudian di antara kerongkongan dengan lambung itu ada katup ya, namanya esofagus ya. Nah, jadi esofagus itu tidak boleh rusak, tidak boleh terluka ya. Nah, tapi dia benar-benar lambung itu merupakan area pertama untuk mengolah ya, kemudian menyimpan karena nggak semua makanan langsung dialirkan ke usus halus, tapi tetap ada prosesnya ya setiap makanan itu ya. Jenis makanan, kemudian dia juga menyingkirkan zat berbahaya karena makanya ada diproduksinya asam lambung ya. Kemudian zat-zat yang baik pun juga mengalami penyerapan di situ ya. Jadi penting harus kita perhatikan lambung. Nah, ya. Yang tadi disebutkan pada saat tadi saya putarkan video mengenai talk show dengan Dr. Hans, ya ini penyakit-penyakit yang sangat tidak boleh diremehkan. Aduh, begah, aduh, kembung. Itu tidak boleh diremehkan, ya. Sekali, dua kali, dan akan terjadi berbulan-bulan, setelah itu terjadi bertahun-tahun. Itu akan membentuk satu histori yang memperburuk organ pencernaan kita menjadi penyakit yang lebih serius. Ya. Jadi jangan sekedar, aduh GERD, minum obat selesai, habis itu ngulang lagi dengan pola makan yang salah. Ya. Jadi kalau memang mau disembuhkan, pola makannya juga harus diperbaiki. Ya, jadi sangat berkesinambungan, ada sebab dan akibat, tidak ada tiba-tiba akibat tanpa sebab, oke? Ya, kita lanjut ke organ yang berikutnya adalah pankreas. Pankreas kan berhubungan dengan urusan gula, ya betul, tetapi dia juga memegang peranan penting dalam sistem pencernaan kita. Ya, nah, fungsi pankreas itu akan menghasilkan enzim yang utama, yaitu lipase, amilase, protease gitu ya, untuk memecahkan makanan. Enzim itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak sekedar pokoknya intinya tidak boleh diremehkan. Enzimnya bermasalah, maka sistem pencernaan kita pun juga bermasalah ya. Lalu menghasilkan hormon ya, glukagon, insulin, betul ya, berhubungan dengan gula. Kemudian somatostatin ya. Nah, kemudian gangguannya ya, ada pankreatitis ya, tentunya kalau ada masalah dengan pankreas yang tidak bisa memproduksi insulin, ujung-ujungnya diabetes ya. Kemudian ada fibrosis, yaitu kemudian itu dia lebih ke kelainan genetik ya. Kemudian pseudokista ya, kista lah ya intinya ya. Dia ada rongga, namanya kista pasti ada rongga, ada yang berisi cairan ya. Kemudian tumor ya, kemudian berujung ke kanker. Nah, kantong empedu ya. Kantong empedu ini fungsinya apa? Tetap memegang peranan penting ya Bapak Ibu dalam sistem pencernaan. Fungsinya menyimpan dan melepaskan empedu, cairan yang diproduksi oleh hati. Ya, empedu terdiri dari campuran kolesterol, bilirubin, dan garam empedu. Ya, serta terhubung ke sistem pencernaan melalui saluran empedu. Ya, fungsinya sendiri tetap dia akan menghasilkan enzim pencernaan. Nah, kemudian dia juga bisa menghancurkan dan mengencerkan lemak. Ya, membantu mengoptimalkan fungsi enzim lipase.
ya, mengeluarkan racun dan melindungi tubuh dari bakteri, ya. Penyakitnya apa? Nah, yang paling paling ngetren ya, batu empedu, ya. Jujur ada ya entah pengalaman atau gimana, pokoknya orang-orang sekitar saya lah, tapi bukan bukan yang di sini gitu ya. Eh, Saking batu empedunya gede dan takut dioperasi, dikoleksi loh Bapak Ibu, ya. Ada yang beberapa kecil-kecil tapi banyak, ada yang satu gelondongan gitu ya. Ditahan sakitnya, lebih milih painkiller gitu ya, ketimbang mereka mengeluarkan benda asing itu dalam tubuh, ya. Nah, sebabnya apa? Tentunya makan makanan yang berlemak gitu ya, yang jorok lah istilahnya gitu, yang didukung dengan faktor umur ya, lalu kemudian genetik ya, dan ya dilakukan berulang-ulang ya. Jadi akhirnya ya itulah banyaklah masalah ya, karena dengan batu empedu aja itu segala macam tuh rasa tuh nggak enak banget lah ya. Nanti saya akan deskripsikan. Hati lever ya, ukurannya kurang lebih 1.300 sampai 1.400 gram ya. Lumayan besar ya, seperti gambar yang ada di layar, dan dia ada 2 bagian besar dan kecil gitu ya. Nah, fungsi utamanya sendiri yaitu menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Jadi mereka membentuk sel darah merah yang baru ya, ternyata fungsinya ada di itu adalah fungsinya dari hati. Yang memproduksi cairan empedu, menyaring darah, kemudian mendukung pembekuan darah dan lain sebagainya ya. Tapi pada prinsipnya fungsi hati itu yang utama adalah dia metabolisme lemak. Ya, kalau kita keseringan makan goreng-gorengan, ya tanpa olahraga, habis makan langsung tidur dan sebagainya gitu, terjadi penumpukan lemak dan visceral fat ya, yang minggu lalu dibawakan oleh Mbak Wiwin, dan di situ bisa terlihat bahwa akan terjadi disfungsi pada hati, ya. Fungsi hatinya tidak bekerja dengan baik. Diawali dengan apa? Fatty liver, ya. Jadi Bapak Ibu haruslah secara berkala ngecek USG, ya. Ada fatty liver nggak? Ya, ukurannya bervariasi, ada yang tebal, ada yang tebal, ada yang tipis dan sebagainya, ya. Tetapi itu bisa mengganggu fungsi daripada hati itu sendiri, ya. Oke. Nah, gangguan fungsi hati ya, Bapak Ibu udah pasti familiar lah dengan nama ini. Ya, penyakit kuning, hepatitis A, B, C, ya kan, kemudian sirosis, ya kan. Ya itu yang tadi saya sebutkan, fatty liver sampai kanker hati, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat usus halus. Ya, nextnya usus halus. Nah, usus halus sendiri fungsinya apa? Nah, ada di dua bagian ya, di 2 kelompok lah. Duodenum itu untuk pencernaan secara kimiawi ya, kemudian di jejunum dan ileum itu menyerap ya. Jadi yang pertama penyerapan, yang kedua pencernaan dan penyerapan gizi ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan pernah mengabaikan usus halus ya kan. Walaupun lebih banyak orang bilang mengenai lambung gitu ya, tetapi usus halus ini memegang peranan yang sangat penting sekali. Ya, karena apa? Setelah dilihat kalau terjadi gangguan usus ini, usus halus, nah penyakit-penyakit ini bisa dibilang kayak nggak nyangka ya ternyata ada di usus halus ya gitu loh ya. Nanti saya akan cerita lebih banyak karena memang saya pun mengidap beberapa penyakit yang ada di sini. Ya, dari yang pertama kali slide tadi, saya juga udah mengalami penyakit itu, sampai di usus halus pun saya udah juga ngalamin. Semua udah kebagian Bapak Ibu. Nah, sekarang bagian yang paling terakhir, usus besar ya, dan rektum. Itu pun saya juga udah mengalami masalah ya. Usus besar, ya, usus pencernaan yang terhubung dengan usus halus ya, untuk menerima sisa makanan yang tidak dapat dicerna dan tidak bisa diserap. Jadi dia masuk usus besar untuk terjadi apa? Pembusukan sisa makanan oleh bantuan bakteri E. coli. Ya, itu ada di bagian usus besar. Nah, dan itu di bagian usus besar pun ada kolon, ada rektum, kemudian kolon itu tempat pemadatannya, ya. Kemudian rektum itu tempat penyimpanan sementara untuk bagian feses, ya.
Nah, umbai cacing ini sebenarnya perlu nggak perlu, tapi kalau misalnya sampai tersumbat itu terjadi jadi usus buntu gitu ya. Itu pun sudah saya juga udah ngalamin. Oke. Nah, rektum dan anus dan fungsinya ya. Nah, itu tentunya sudah tahu ya, tinggal out-nya daripada makanan-makanan yang sudah tidak bisa tercerna, tinggal dikeluarkan ya. Bayangkan kalau barang udah nggak kepake gitu ya, numpuk ya, kemudian mengeras ya, pada saat dikeluarin juga susah gitu ya. Jangan dianggap enteng. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengalami yang namanya sembelit dan wasir, sangat tidak enak sekali. Dan saya pun juga sudah pernah ngalamin ya. Nah, kemudian usus buntu saya udah ngalamin juga yang tadi ya, si si apa si umbai cacing itu. Kemudian radang usus besar pun saya juga udah pernah mengalaminya. Nomor 5 pun juga mengalami, nomor 6 juga mengalami, 8 pun mengalami. Alhamdulillah, puji Tuhan, 7 dan 9 tidak gitu ya. Nah, oke. Sebelum ke sini saya ingin bercerita ya. Mungkin saya akan flashback sedikit mulai dari lambung ya. Oke, karena masih ada waktu. Bapak Ibu jangan pernah ada keinginan untuk membuktikan apa yang saya bagikan mengenai penyakit ya. Karena itu akan sangat merugikan Bapak Ibu. Alangkah baiknya Bapak Ibu buktikan pada saat nanti di bagian solusi ya. Oke, mari kita mulai dari lambung lagi ya. Gastritis, GERD, tukak lambung ya, kemudian dispepsia, gastroenteritis saya sudah alami semua ya. Dan begitu banyak obat-obatan, kalau misalnya Bapak Ibu yang tadi mengikuti video dari awal, itu obat-obatan yang disebutkan itu semua saya sudah minum ya. Waktu itu saya kena autoimun pun juga gara-gara saya kecelakaan motor, dan akhirnya saya operasi kedua yang membuat tubuh saya menjadi sistem imunitasnya rusak karena obat-obatan yang terlalu keras. Ya, mungkin ada faktor genetik, tetapi setelah diusut-usut memang penyebab utamanya adalah pasca operasi tersebut ya. Perjalanan saya cukup panjang dan tidak mudah, tetapi pada saat saya didiagnosa sebagai penderita autoimun, itu satu persatu penyakit bukannya, biar kata satu persatu muncul, ya, dan itu dimulai dari pencernaan. Makanya pada saat saya diminta oleh Bu Sylvia untuk membawakan materi hari ini, saya seperti ya membuka diari saya kembali ya. Wow, ternyata ini ya, yang sudah saya alami banyak juga ya gitu ya. Tapi saya tidak berbangga hati ya Bapak Ibu ya. Saya tidak pernah berbangga hati, beneran sangat-sangat menderita sekali. Nah, saya bersyukur pankreas saya masih aman. Ya, saya tahu bahwa 6 penyakit ini sangat juga maksudnya penyakit serius ya, penyakit kronis dan kritis gitu ya. Dan nomor 2 banyak yang sudah menuju ke penyakit kronis berikutnya ya. Ada yang gagal ginjal lah terutama, kemudian ada yang matanya sampai kehilangan penglihatan, dan lain sebagainya, dan ada juga yang sudah meninggal gitu ya. Jadi jangan pernah membuktikannya ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ngerasa Bapak Ibu sehat, bersyukurlah pada malam hari ini ya. Oke. Lalu yang kantong empedu, saya sudah pernah mengalaminya. Saya waktu itu di tahun 2014 pertama kali saya jatuh sakit itu saya mengalami bukan di batu empedu, tapi saya mengalaminya di daerah kantong empedu, tapi namanya kolesistitis. Jadi dia bentuknya radang empedu dan bentuknya kayak sludge, kayak lumpur ya. Nah itu wah tersiksa banget Bapak Ibu. Gejalanya mirip-mirip banget dengan yang namanya GERD ya. Tetapi semua bisa dibuktikan dengan medis ya. Saat itu anak saya masih kecil, waktu itu masih kelas 1 SD dan saya tidak bisa dirawat di rumah sakit. Saat itu saya bersikeras karena memang saya masih ngurusin anak saya, bangun subuh, antar jemput gitu ya, sambil kerja di kantor, tapi tetap aja saya berjuang sampai akhirnya satu waktu saya tumbang. Itu di 2014 bulan Februari ya. Dan saya sesak napas, ternyata begitu dicek, wah segala macam sudah komplikasi. Ya, jadi awal muasal saya sakit itu bukan cuma gara-gara kecelakaan kemarin ya tahun 2017, tapi 2014 saya sudah mulai sakit ya. Udah ada ibarat kata udah mulai naik tangga sakit ya.
Jadi begitu dicek saya juga nggak cuma masalah radang empedu, saat itu saya juga kena bronkitis, saya juga kena GERD juga sampai akhirnya saya sesak napas. Seperti yang tadi Dokter Hans bilang, kalau misalnya kita yang sedang sakit, kita tidak boleh tidur lontang, ya. Kalau lagi GERD-nya umat, tidur paling tidak 45 derajat, ya, diganjel dengan bantal. Itu sangat menderita sekali. Jadi jangan buktikan ya Bapak Ibu. Tapi saya tidak sampai ke batu empedu. Lumpur aja udah kesakitan Bapak Ibu. Bayangkan kalau misalnya berupa batu, ya. Nah, lever sendiri, ya saya juga pernah kena gangguan. Waktu itu saya kena karena ya operasi ya, jadi akhirnya fungsi ada di dalam hati itu yang membuat fungsi itu hati itu bekerja itu adalah berbagai macam protein. Nah, saat itu pasca operasi saya ya, Bapak Ibu bisa lihat gambarnya di sini ya, albumin saya. Wow, albumin saya terjun bebas Bapak Ibu. SGOT, SGPT saya tinggi di atas daripada normal gitu sampai akhirnya saya mengalami pembekakan pada kaki dan sampai akhirnya kena hampir mengganggu ke jantung. Saya hampir masuk ke namanya bukan ICU tapi ICU yang khusus jantung. Jadi ada alat khusus karena waktu itu pasca operasi saya sampai kehilangan detak jantung. Detak jantung saya di EKG nggak keluar, tidak terbaca sama sekali dan bisa dibilang dokter cukup panik saat itu ya. Dan tapi akhirnya singkat cerita ya, saya harus menjalaninya selama 11 hari. Setelah itu saya pindah ke rumah sakit lagi berikutnya yang memang di mana saya sering dirawat sampai akhirnya saya diperbaiki tubuh saya satu persatu gitu ya. Dan usus halus ya ternyata saya juga mengalaminya ya. Saya juga kena penyakit yang nomor 1, nomor 2 ya, kemudian nomor 5 ya. Asal muasal kenapa saya waktu pasca operasi terjadi komplikasi pasca operasi ya. Saya ternyata intoleran laktosa. Saya sebenarnya tidak suka minum susu, tetapi pada saat itu karena saya harus diet cair selama 5 hari, jadi saya memakai satu kayak penyangga gigi di rahang saya karena muka saya dipatahkan ulang. Karena kan waktu kemarin saya kena patahannya di muka sebelah kiri gitu ya, dipatahkan ulang kemarin, digergaji ulang lagi, kemudian untuk direposisi dan akhirnya saya harus minum susu padahal baru 1,5 hari Bapak Ibu. Langsung intoleran dan mengalami diare hebat, habis itu mulai komplikasi. Mulailah namanya nomor 1 keluar ya, nomor 2 masih belum waktu itu pada saat saya udah autoimun baru mulai muncul, tapi singkat cerita ternyata sepertinya sederhana ya, tapi itulah yang namanya intoleran, jangan pernah Bapak Ibu bernegosiasi. Sudah tahu dipantang, sudah tahu itu disuruh dokter untuk pantang, tapi jangan dilawan ya. Tentunya juga gluten nomor 1. Sebenarnya Bapak Ibu yang merasa sehat pun juga gluten itu sebaiknya dikurangkan. Karena memang gluten itu dari tepung-tepungan ya sama halnya seperti gula. Dia bisa meningkatkan efek peradangan. Ya. Bisa tahu dari mana penyakit seliak? Tentu saja dari medis ya. Saya sudah belasan kali endoskopi, kolonoskopi. Endoskopi dari mulut atas, kolonoskopi dari bawah ya, dari dubur bawah. Nah, itu semua saya sudah alami semua. Jadi tidak sembarangan saya bercerita di sini, saya semua ada recordnya ya. Cuma kebetulan saya sudah fosilkan, jadi saya juga tidak mau buka lagi hasil-hasil lab saya, tapi sebenarnya ada. Ya, untuk usus besar sendiri saya pun juga tidak tersisa Bapak Ibu ya. Penyakit-penyakit yang disebutkan di sini saya juga mengalaminya ya. Ya sembelit wasir mungkin juga cukup umum ya 1 dan 2. Nomor 3 saya sudah mengalami tapi waktu itu SD. Kemudian pada saat autoimun 4, 5, 6 dan 8 itu saya alami. Ya, polip kan ada di hidung. Jangan salah Bapak Ibu. Polip pun bisa tumbuh di mana aja ya. Kalau kita ya namanya kalau kondisi autoimun ya, tapi kalau kondisi umum yang sampai tiba-tiba mengalami polip itu benar-benar harus harus ditelusuri penyebabnya kenapa, karena itulah yang menjadi sumber yang harus dihindari ya. Jangan main-main kan nanti bisa menuju ke angka nomor 9, kanker ya. Jadi hati-hati. Nah, dari yang saya cerita, Bapak Ibu di sini nggak kepengen kan untuk ngebuktiin? Nggak kepengen ya? Ya, Oke.
Enggak. Nah, Nggak mau. nggak mau ya, jangan ya Bapak Ibu ya. Cukup saya saja. Jangan. Dari semua penyakit, Nggak mau. ya jangan, benar jangan. Semua penyakit pencernaan tadi itu sudah sangat membuat hidup saya sangat terganggu, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu mau tahu dong ya solusinya seperti apa? Mau. Karena saya yakin Ceritain, Bu. apa yang menjadi solusi saya itu bisa menjadi solusi Mau. yang hadir di sini dan juga banyak orang. Ya, memang agak banyak, tapi tolong screenshot ya, biar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi untuk dibagikan kepada orang lain lagi, ya. Karena hidup saya bisa terselamatkan karena Atomi, ya. Dari sekian banyak yang saya cerita, Bapak Ibu bisa kebayang ya bagaimana hidup saya sudah menuju angka kritis ya. Nah, di saat itu saya juga udah lelah banget untuk memutuskan masih mau hidup apa enggak ya gitu ya. Nah, ini yang saya alami gitu ya. Dan akhirnya saya dipertemukan dengan produk Atomi dari teman sekolah saya ya. Dan namanya Bu Sylvia, ya Bapak Ibu juga sudah kenal semuanya. Dan kita mulai dari 3 produk utama ini ya. Karena 3 produk utama inilah yang memberikan saya solusi. Ya, kayak ibarat kata keluar dari jurang yang begitu gelap, saya ditolong dengan 3 produk ini ya. Nah, nanti saya akan bicara detail, tetapi kita lanjut dulu solusi berikutnya. Tapi tetap saya minum Hemohim, pomegranate dan ginseng ini terus sampai sekarang. Karena 3 inilah yang menggantikan posisi obat-obatan yang saya sudah minum bertahun-tahun. Ya. Oke. Selanjutnya saya dikenalkan dengan produk-produk lain ya, yaitu Stomach Delicare, Finezyme dan Spirulina ya. Lalu ada lagi untuk mengatasi sembelit ya kan, dan kemudian juga untuk mengatasi lemak yang ada di hati ya. Lalu juga probiotik ya. Nah, ini probiotiknya Atomi ada 3. Ya, ada yang untuk yang dewasa 2 ya, probiotik 10 plus dan SCI Microbiome, dan 1 lagi buat anak-anak ya. Silakan di screenshot ya Bapak Ibu kalau kecepatan info ya. Nah, kemudian ini produk yang mana dari negara kita sendiri ya, tetapi diolah dengan luar biasa oleh Atomi menjadi produk yang wah pokoknya benar-benar ini adalah pemberian dari Tuhan karena memang ini benar-benar luar biasa ya. Nanti kita go to detail. Nah, ini yang dari luar ya. Jangan cuma gitu doang. Enggak. Bapak Ibu perlu punya. Ini adalah P3K untuk segala macam permasalahan ya. Jadi saya yakin semua member Atomi yang sudah mengenal ini ya, plester minyak kesehatan ini pasti saya yakin ada di dalam tas. Paling tidak 1 pak atau mungkin 1 lembar ya. Ada. Ada ya. Nah, bukan karena kita jadi gara-gara jadi kayak orang tua aja, enggak Bapak Ibu percaya deh. Nah, kalau kayak gini yang saya sampaikan yang solusi silakan buktikan. Nah, mari kita kupas satu persatu ya. Oke. Nah, Hemohim Pomeginseng saya akan fokus kepada untuk masalah pencernaan ya, sesuai dengan judul pada hari ini ya. Yang pasti adalah payung utamanya adalah Hemohim ya. Jadi Hemohim ini sangat bagus banget untuk terapi gastritis dan tukak lambung. Tapi untuk yang lain gimana, Bu? Percayalah. Seperti yang tadi disampaikan, 80% sistem imunitas kita ada di pencernaan. Ya, dan Hemohim dia itu sangat bagus sekali untuk mengatur sistem kekebalan tubuh kita. Makanya dengan Hemohim itulah yang membuat sistem imunitas saya stabil ya. Karena autoimun tuh benar-benar sistem imunitasnya bermasalah, error. Nggak bisa yang ngenalin yang mana teman, mana lawan ya. Lawan dia makan, misalnya patogen bakteri dia makan, tetapi
dia nggak bisa bedain. Jadi akhirnya organ sel tubuh saya yang sehat juga itu dimakan juga sama dia. Jadi kalau saya sakit itu bukan karena luar juga, faktor luar juga, tetapi juga gara-gara imunitas saya sendiri, ya. Nah, kemudian pomegranate, ya. Nah, ini pendukungnya, tetapi ini bagus banget, ya, karena memang dia tinggi serat, tinggi antioksidan, ya, karena dia mempunyai sifat antiinflamasi yang kuat, ya, dan bisa melancarkan sistem pencernaan, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ngerasa bahwa kok kayaknya gue nggak cocok nih minum ini, coba kita perbaiki cara minumnya, ya. Kemudian ginseng, melancarkan pencernaan juga, ya, memiliki tinggi serat dan juga mempunyai sifat antiinflamasi yang baik, ya. Dan pomegranate dan ginseng harus diminum dengan cara yang benar, ya, jangan sampai salah, ya. Jangan diminum dengan perut kosong, karena harus diminum setelah makan, itu pun juga ada jedanya yang tepat, ya. Jadi jangan terlalu jauh juga, ya. Karena kenapa? Sebelum-sebelumnya saya dapat informasi bahwa ini nggak boleh nih untuk penyakit masalah, misalnya kalau lagi masalah pencernaan gitu. Tetapi kok saya sendiri yang segitu banyaknya saya sakit, saya malah sembuh kok dengan HPG gini ya, hemohim, ginseng. Ini barusan saya juga minum lagi gitu ya, karena juga saya lagi agak kecapean, jadi agak ganggu pencernaan saya. Saya minum HPG itu terus dari kemarin-kemarin sampai hari ini fine, ya, karena saya sudah tahu bagaimana cara minum yang tepat. Oke, selanjutnya adalah, nah ini saya jatuh cinta banget juga dengan Stomach Health Daily Care. Kita biasa sebutnya Stomach Daily Care atau SDC, ya. Kandungannya herbal, ya, tetapi kalau bagi saya yang sudah konsumen yang cukup loyal dulu ya, saya minum obat-obatan yang dosis tinggi, begitu ketemu SDC ini dia merupakan mungkin nggak persis ya, nggak bisa karena kan ini herbal ya. Karena kalau namanya herbal itu terapi Bapak Ibu, butuh waktu, ya. Nah, butuh waktu ini ada juga yang bereaksi cepat, ada juga yang bereaksi untuk yang kasus-kasus tertentu butuh jangka panjang. Nah, pada saat saya minum SDC ini, dia seperti kayak pengganti substitusi obat, seperti obat jenis PPI. Kalau PPI itu lebih kayak golongan zol, ya, belakangnya kalau obat-obatan, lansoprazol, omeprazol, ya, esomeprazol, yang kayak gitulah. Nah, itu dia bisa menggantikan. Ya, karena kenapa? Setelah saya pelajari, ternyata memang dia bisa melindungi mukosa lambung. Ya, mukosa tuh seperti dinding lambung yang penuh dengan lendir. Karena kan dinding lambung kita kan yang sehat sebenarnya itu harus ada lendirnya. Karena dia bisa melindungi dinding lambung biar tidak luka, ya. Nah, ternyata ekstrak bunga honeysuckle ini itu bisa melindungi dan juga menyembuhkan luka-luka di lambung kita. Ya, makanya saya merasa, ih enak banget ya kalau udah minum ini ya, minum SDC ini ya. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah tidak bergejala, boleh stop, disimpan, ya. Jadi nggak perlu minum jangka panjang, tetapi tetap ya HPG-nya tetap tetap diminum, ya. Nah, kalau di Malaysia dia namanya bukan Stomach Daily Care, tapi namanya honeysuckle sesuai dengan ingredientnya, ya. Nah, yang berikutnya adalah Finezyme. Nah, Finezyme ini juga posisinya seperti pengganti obat yang berhubungan dengan enzim dan koenzim, ya. Nah, pada saat saya ketemu dengan Finezyme ini, wow, saya bilang luar biasa loh, karena memang bukan cuma dia bisa berdiri sendiri, tapi untuk perawatan. Tetapi kalau dalam pengobatan harus dibantu dengan HPG, kemudian SDC dan kemudian Finezyme, ya. Jadi kalau misalnya saya boleh kilas balik lagi ya, nanti ya setelah ini pembahasan Finezyme, nanti saya jelaskan cara minumnya. Tetapi Finezyme ini berasal dari buah nanas. Waduh, buah nanas kan tajam. Tenang Bapak Ibu, ini buah nanasnya beda ya. Karena memang buah nanasnya ini diproses dengan cara yang benar dan tepat, ya. Dan Atomy Finezyme itu mengandung berbagai macam vitamin dan koenzim
ya. Jadi gini, makanan yang kita makan itu harus dicerna, ya. Selain dengan asam lambung juga ada enzim-enzim yang tadi disebutkan ya, itu untuk membantu proses pelumatan dan juga pencernaan, penyerapan ya. Jadi kan dipilah tuh mana yang tidak dipakai, mana yang dipakai dan kemudian diserap ya, terus ampasnya dibuang. Nah, itu dibantu dengan koenzim ya. Nah, suplemen di Diatom ini bagusnya tuh saya lihat itu selalu ada biotin. Ya, biotin ini salah satu vitamin untuk akar rambut kita ya. Dan saya pikir kenapa ya gitu loh. Setelah saya ingat-ingat, memang gejala-gejala penyakit yang terjadi pada masalah pencernaan terutama itu pasti rata-rata menyebabkan kerontokan rambut, diperparah dengan obat-obatan kimia yang diminum. Karena kenapa? Nah, saya sudah pengalaman ya. Karena pada saat saya minum obat-obatan dari dokter gitu, wah rontiknya parah banget. Ini saya mulai tumbuh rambut baru gitu ya. Itu pun juga karena butuh waktu yang cukup agak panjang ya, karena memang penyembuhannya satu persatu bertahap lah ya, nggak dikeroyokin gitu loh. Karena kalau dikeroyokin saya juga takut gitu loh, ini produk apaan ini ya. Tapi intinya saya percaya dengan produk Atomy yang sifatnya terapi, jadi butuh waktu ya. Lalu juga mengandung berbagai enzim ya yang tadi sebutkan, amilase, protease, lipase dan sebagainya gitu ya. Nah, itu benar-benar mendukung kita punya makanan yang kita makan ya bisa diolah dengan benar. Sebelum ke produk berikutnya, saya mau ngulas lagi mengenai cara minum ya. Oke. Nah, hemohim sebelum makan. Ya, 30 menit kemudian makan utama yang mengandung karbo. Ya. Boleh nasi, boleh roti, ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah mengalami masalah pencernaan ya, seperti yang di video tadi dokter tadi juga bilang, susu. Ya, susu itu mengandung laktosa. Ya, hindari. Ya, kurangi juga gluten. Ya, jadi roti-roti sebenarnya tidak disarankan. Lebih baik makan natural aja. Real food ya, itu apa? Nasi. Beras itu kan ciptaan Tuhan. Jangan takut dimakan Bapak Ibu. Asalkan semuanya terukur dan tidak berlebihan. Ya. Kalau Bapak Ibu percaya sama saya, buktikan sendiri kalau untuk itu ya, tapi jangan yang sakit-sakit, nggak perlu dibuktikan. Kemudian setelah habis makan, pomegranate bisa diasup ya, dimakan, dikonsumsi setelah 15 sampai 20 menit kemudian. Ya, biar nggak terlalu kenyang juga Bapak Ibu karena memang dia bentuknya jelly. Ya, biarkan perutnya suapan terakhir itu dicerna dulu ya, masuk ke dalam lambung, lalu mulai dengan pomegranate, lalu ginseng boleh langsung diminum. Jadi gini, pomegranate 15 menit sampai 20 menit kemudian dari setelah makan utama, kemudian 5 menit kemudian sampai 10 menit bisa minum ginseng. Ya, kalau saya suka lupa karena kerjaan saya padat banget, jadi saya jarang saya cairin, tapi boleh Bapak Ibu cairin ke dalam botol yang 600 ml, nggak perlu air panas, di-shake aja, diminum sedikit-sedikit sampai habis ya. Oke, semoga tidak bingung ya. Nanti bisa tanya lagi kepada pengundangnya. Nah, stomach delicare itu sebaiknya juga diminum sebelum makan ya. Karena memang dia sifatnya untuk melindungi mukosa dinding lambung ya. Jadi biarlah minum dulu dalam perut kosong. Barengan sama hemohim dikasih jeda lah. Nanti biar satu persatu masuk ke dalam pencernaan juga bisa lebih maksimal ya hasilnya. Kemudian Finezyme itu boleh diminum sesaat setelah suapan terakhir. Ya, itu bisa minum barengan dengan makanan. Ya, tapi di akhir aja. Jadi makan terakhir, suapan terakhir, kemudian minum karena kan dia model bubuk ya, disobek tinggal taruh di mulut, kemudian diminum seperti biasa, gitu ya. Nah, semoga Bapak Ibu tidak bingung ya. Oke, saya agak cepat sedikit ya. Kemudian produk berikutnya adalah spirulina. Nah, spirulina ini dia lebih ke perawatan, ya.
Tapi kalau dalam pengobatan bisa juga sih, cuma memang kalau pengalaman saya ya, yang namanya minum obat-obat, misalnya nih, jadi Bapak Ibu misalnya harus ke dokter gitu ya. Jadi dapat nih sejumlah resep obat-obatan yang harus diminum. Itu boleh loh dibarengin dengan produk-produk yang tadi saya sampaikan. Cuma memang PR-nya adalah dijarakin 2 jam ya. Jadi Bapak Ibu bisa minum di sela-sela jam 10. Jadi kalau jam snack rumah sakit itu biasa jam 10, jam 3, jam 4 atau jam 8. Nah, jam 8 malam nanti di antara itu aja minumnya ya. Nah, kemudian spirulina. Spirulina ini bagus banget ya, dan memang bisa meningkatkan sistem pencernaan kita sampai 95% karena memang dia tinggi serat ya, dan juga tinggi protein ya. Bahkan diakui sebagai makanan masa depan ya. Tetapi spirulina yang di sini adalah spirulina atomi ya, yang dibahas ya. Spirulina yang merek lain kita nggak bisa bilang karena kita nggak tahu uji klinisnya seperti apa. Tetapi satu hal ya, ada sempat juga info bahwa oh nggak boleh buat asam urat. Enggak Bapak Ibu, baik-baik saja kok. Atomi spirulina tuh aman dikonsumsi untuk penderita untuk siapa aja ya. Bahkan bisa menurunkan resiko berbagai penyakit ya, seperti asam urat, penyakit jantung, stroke, dan penderita ginjal kronis ya. Tetapi memang nggak ada salahnya kok kita konsultasi dengan dokter Bapak Ibu yang merawat Bapak Ibu ya, jika ada. Lalu kemudian, nah, psyllium husk ya, yang terkenal dengan namanya fiber singkatnya ya. Nah, jelas Bapak Ibu bisa lihat ya, ini berasal dari buah-buahan, sayur-sayuran ya, dan amat sangat baik ya untuk dikonsumsi bagi Bapak Ibu. Jangan tunggu sembelit dulu Bapak Ibu ya, baru mau minum ya. Ini juga perawatan, jadi harus rutin diminum ya. Jangan sampai tunggu hari ini belum ke belakang, ntar tunggu 2 hari lagi deh. Jangan Bapak Ibu, sehari itu udah sehari aja nggak keluarin itu udah usus besar kita menyerap racun itu kembali itu udah banyak banget ya. Jadi jangan coba-coba, makanya biasanya kalau nggak lancar pasti ada ngerasa kok gue nggak enak ya badan hari ini ya. Kayak gimana? Nah, itu artinya racunnya udah mulai ngalir ke darah Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan dianggap remeh. Ya. Kemudian bisa bantu dengan puerti. Nah, puerti ini untuk mengatur atau bisa dibilang mengurangi lemak ya. Misalnya Bapak Ibu ngerasa bahwa aduh, gue lagi gastritis kayaknya nggak enak nih pencernaan. Nggak minum dulu nggak apa-apa. Tapi kalau saya, ya ini beda-beda ya, respon tubuh setiap orang beda-beda ya, terkait dengan histori dia sakitnya, kemudian terkait dengan ketahanan tubuhnya dia, terkait dengan umur juga ya. Kalau saya minum ini dalam kondisi lagi nggak enak pencernaan saya, baik-baik aja saya minum. Tetapi kalau Bapak Ibu yang sudah tahu bahwa sensitivitasnya tinggi, jangan minum ya, nggak apa-apa. Istirahat aja beberapa hari, kalau sudah enakan baru boleh minum lagi dengan puerti atomi ya. Tapi kalau saya sih baik-baik aja. Nah, tapi yang pasti dia bisa membantu mengurangi lemak tubuh ya. Saya menyarankan puerti karena kenapa? Hati itu kan bagian dari sistem pencernaan kita ya. Jadi agar tidak terjadi fatty liver, kalau yang sudah ada jangan sampai berkepanjangan, bisa dibantu dengan puerti ya. Dan kemudian juga bisa memperbaiki kolesterol dalam darah ya. Kenapa saya menyampaikan ini juga? Karena saya pada saat saya autoimun ya, gangguan dalam pengolahan lemak dalam darah saya itu juga bermasalah Bapak Ibu. Jadi ada kecenderungan kolesterol sama trigliserid saya selalu tinggi. Padahal kagak makan aneh-aneh Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang sedih loh Bapak Ibu. Makan aja kagak rakus gitu ya. Makan biasa. Tapi tetap aja dong. Pada saat saya ngecek, rapot saya merah. Ya, sebel banget. Tapi ya mau gimana. Ya. Tapi saya atur pola makan dan juga saya bantu dengan puerti dari atomi. Ya. Nah, asam galat itu adalah kandungan utama dari puerti. Ya, 1 gelas itu sebanding dengan 34 gelas puerti yang biasa. Ya, 1 gram ekstrak puerti itu sebanding dengan 34 gelas puerti biasa. Ya, dari riset sudah menunjukkan bahwa bisa mengatasi masalah kolesterol. Ya, bagi yang trigliserid kurangin makan roti.
kurangin makan bakmi, tepung-tepungan. Ya, kolesterol jelas itu dari pola makan. Hindari gorengan, bakso, kikil, terus tetelan ya. Kalau makan ngebakso gitu ya, nikmat banget tapi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya probiotik. Wah, probiotik Atomi itu keren banget loh Bapak Ibu. Ya, probiotik Atomi probiotik 10 plus ini saya sudah memberikan ke anak saya itu dari anak saya kelas 4 atau 5 SD. Anak saya sudah kelas 3 SMA. Ya, jadi waktu itu saya dapetin produknya masih dari luar. Aduh, mahal banget karena ongkirnya luar biasa. Tetapi saya namanya sayang sama anak, saya benar-benar kasih dan akhirnya dia pun punya masalah pencernaan juga jauh lebih baik karena memang anak saya mungkin nurun ya dari keluarga juga masalah pencernaan, jadi sering bolak-balik dirawat di rumah sakit dari bayi. Ya. Kemudian dia mengandung, kandungan probiotik di Atomi ini dia mengandung 12 ya, 12 jenis Lactobacillus. Ya, ini luar biasa. Bapak Ibu bisa screenshot ya. Ini sudah saya bantu translate nih pakai Google Translate nih. Ya, kalau translate satu-satu pakai image agak sulit, tapi untuk ada Google Translate ya. Nah, penting ya Bapak Ibu probiotik ini. Karena kenapa? Di beberapa bagian terutama lambung ya dan usus itu terdapat mikroflora ya. Dan mikroflora ini harus dijaga Bapak Ibu. Karena mikroflora ini memang banyak tapi rentan banget matinya. Begitu ketemu obat-obatan kimia dia metong. Dia pasti mati. Tapi harus tetap kita konsumsi probiotik ini ya untuk menjaga jumlah dari mikroflora ini terus kuat gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang masih punya anak-anak atau enggak dari anak saya deh, dari anak saya masih kecil, pokoknya zaman anak saya gitu, saya kalau udah ketemu dokter spesialis anak, mereka nggak sembarangan kasih obat-obatan. Diare atau segala yang dikasih adalah probiotik. Sampai anak saya pun juga sudah gede, waktu kemarin sempat di rumah sakit, kasihnya probiotik, probiotik, probiotik. Tapi saya bersyukur, karena kita sudah punya probiotiknya Atomi. Ya, sampai hari ini saya tidak pernah putus kasih anak saya minum. Ya, karena kenapa? Anak-anak kita sekarang udah gampang stres. Lingkungan juga makanannya juga udah jorok-jorok ya. Sering makan makanan instan, manis-manis ya, kurang tidur, kemudian sekolah sampai sore. Kasihan Bapak Ibu, jaga mereka ya. Itu yang saya sampaikan adalah untuk anak-anak yang udah ya remaja lah ya. Tapi saya bersyukur sekarang Atomi sudah bikin kids probiotik ya. Nah, bisa di screenshot ya. Nah, lucu deh, dia pakai rasa pisang yang manis ya. Jadi kayak cemilan. Nah, kemudian tiap bungkusnya mengandung vitamin D untuk kesehatan tulang ya. Oke, selanjutnya silakan di screenshot lagi, ini juga udah ditranslate ya. Nah, dia punya kombinasi lactobacillus yang luar biasa, memang udah diresepkan buat anak-anak ya. Nah, memang saya nggak akan baca semuanya, tapi ini penting banget, jangan pernah skip ya. Oke. Nah, untuk SCI mikrobiom ya, singkatnya adalah dia bukan cuma probiotik biasa ya, dia ada yang namanya prebiotik ya. Jadi probiotik itu adalah mikroflora. Prebiotik ya itu adalah senyawa yang memang memberikan makanan untuk si probiotik itu terus berkembang. Ya. Jadi untuk kasus saya dan penyakit degeneratif lainnya, saya sarankan minum dengan SCI mikrobiom untuk perawatan Bapak Ibu. Ya. Karena apa tadi yang saya sampaikan, 80% sistem imunitas kita ada di pencernaan. Jadi kita jaga maksimal dengan SCI mikrobiom ini. Ya. Next, kemudian nah, yang tadi saya sampaikan noni. Wah, noni ini memang benar-benar diambil dari Indonesia loh, di Pulau Jawa. Tetapi Atomi ini luar biasa pinternya. Ya bukan masalah dagangnya ya Bapak Ibu ya. Memang dia Atomi ini melakukan bersama dengan ini ya, dengan ilmuwan ya, ilmuwan dari KRI itu mereka tuh melakukan riset dan menginovasi bahwa si noni ini ternyata bisa difermentasi dengan lactobacillus juga ya. Dan itu jadi mengandung probiotik Bapak Ibu si noni ini.
Jadi bukan cuma buah mengkudu biasa, ya. Jadi memang setelah ini mama saya sendiri yang mengkonsumsi ya. Memang dia mengcovernya banyak banget keuntungan, ya. Kalau mama saya kondisinya pada saat dia minum ini tidur jadi lebih enak, ya. Mama saya udah umur hampir 75 tahun dan dia juga mengalami masalah tulang, sendi, pengapuran, osteoporosis, radang radang sendi lah ya, yang tangannya sampai bengkok-bengkok. Wah, pokoknya sudah parah banget. Tulang pun juga sudah ganti tempurung pakai pakai titanium. Bonggol kanan juga sudah pakai titanium karena pengapuran ya, dan sebagainya. Jadi mudah patah tulang-tulangnya. Tapi bersyukur mama saya dibantu dengan Noni, paling tidak rasa sakit yang dia alami setiap hari ya itu sudah bisa lebih teratasi. Ya, karena saya bersyukur banget produk Atom itu banyak banget solusinya. Dan saya buktikan karena apa? Keluarga saya minum sendi juga minum gitu loh. Jadi saya nggak sembarangan sharing di sini. Ya, pada saat ditanya ada testimoni nggak? Nggak ada saya bilang gitu. Tapi saya mau cerita banyak mengenai testimoni keluarga saya sendiri. Dan saya bersyukur Mama sangat suka banget dengan Noni ini. Dan akhirnya dia rutin minum, membuat kondisi badan dia luar biasa. Walaupun di setiap hari dia rasain sakit tulang, ya karena dia juga kena polineuropati, jadi dia kena prediabetes juga pada saat COVID dan yang mengakibatkan serangan pada saraf-saraf dia gitu loh. Ya udahlah saya bilang mama sabar aja ya, tapi yang penting rutin minum semua produk Atomi yang kita belikan gitu ya, jadi mama papa juga tetap bisa sehat gitu ya. Jangan salah loh, mama saya udah papa 76, mama 74. Itu mereka seminggu 3 kali itu masih berenang loh. Ya, dengan kondisi mama saya seperti itu, tetap mama saya rajin ya terapi di kolam renang. Papa saya berenang 1 jam muter-muter tanpa turun loh kakinya. Saya sampai bersyukur banget. Saya punya orang tua yang luar biasa semangat sehatnya. Jadi kenapa mereka sehat? Saya tenang kan kalau mau kerja kan. Jadi saya bisa fokus cari uang gitu loh. Ya kan? Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini juga pengen orang tuanya sehat ya, karena orang tua sehat kita tenang, kita pun bahagia, sama-sama bahagia. Oke? Kemudian selanjutnya adalah, nah yang tadi ya, plester kesehatan. Ya, plester minyak kesehatan. Ini luar biasa. Ya, mohon maaf kita udah nggak boleh pakai kata koyok ya. Nyaru. Ya, padahal kita punya produk ini memang luar biasa. Akhirnya kita sepakati dengan istilah plester minyak kesehatan. Ya, dan luar biasa. Jadi, ini benar-benar bisa jadi P3K. Kalau sampai darurat. Ya, aduh saya nggak punya stomach delicaire, saya lagi nggak bawa HPG, aduh tapi perut saya lagi nggak enak, leher saya sakit, kepala saya pusing, leher saya kenceng, mungkin stres atau apa gitu ya, atau mungkin jatuh atau pegel atau gimana, sedialah ini benar-benar P3K wajib Bapak Ibu. Ya, tapi digunting kecil-kecil. Ya, saya selalu guntingnya mana ya? Ya, saya selalu guntingnya, aduh saya nggak kelihatan saya pakai ini. Gunting kecil-kecil karena dia 1 lembar, satu pack ya. Ini kelihatan nggak? Oke, oh nggak susah, nggak kelihatan ya. 1 pack ini isi 5 lembar, ukurannya gede. Jadi digunting ya, digunting tapi ada dot-dotnya, ada bulat-bulatnya, jangan digunting ya. Di antaranya aja digunting. Ya, 1 lembar itu kalau saya gunting itu bisa dapat 24 guntingan kecil-kecil. Ya, jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan kalau kena batuk, pilek, tenggorokan udah mulai gejala nih nggak enak gitu ya, tapi belum bisa ke dokter, tempel kepada bagian yang tepat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa minta informasinya kepada pengundang Bapak ya, Bapak Ibu ya, jadi biar bisa tahu oh nempelnya di daerah mana aja ya. Oke, nah secara ringkasan, aduh banyak banget sih tadi ngomongnya ya gitu ya. Nah, yang pasti HPG itu adalah untuk pengobatan ya, memperbaiki dan menyeimbangkan sistem imunitas tubuh, sistem pencernaan keseluruhan. Boleh di-screenshot ya. Kemudian stomach delicaire ya, melindungi mukosa lambung dari peradangan ya, kemudian meningkatkan mukus lambung untuk melindungi mukosa ya, maksudnya itu untuk melindungi dinding lambung, meredakan peradangan ya, bisa jadi pengganti obat ya. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah harus pengobatan dokter, tidak boleh tidak dijalankan, wajib dijalankan ya, tinggal dijarakin 2 jam.
Lalu untuk perawatan ya, tadi yang saya sampaikan, nah ini lambung sama usus besar itu ada mikroflora, jadi harus dikembangkan itu, ya harus dijaga mikroflora itu, ya karena berkat si bakteri kecil-kecil itulah, bakteri sehat itulah yang bisa membuat imunitas kita jadi lebih stabil. Ya noni, ya peradangan, ya karena dia mengandung laktobacillus probiotik juga, dia bisa juga mendukung untuk mikroflora di usus besar. Enzyme ya untuk mencerna makanan. Pokoknya makanan kalau udah masuk harus dihancurin, harus dilumat, harus dicerna dan biar bisa diambil nutrisi yang baik dan buang yang jeleknya. Buang yang tidak terpakainya ya. Jadi ada pemisahnya. Nah, kemudian spirulina untuk ini ya, untuk ada mengandung efek probiotik juga dia di situ ya. Jadi spirulina itu baik, tidak ada pantangan buat beberapa kondisi, tapi sebaiknya boleh dikonsultasikan. Nah, psyllium husk juga ya untuk mengatasi sembelit. Ya, ternyata juga bisa mengatasi diare ya. Kemudian juga yang beberapa penyakit-penyakit tadi ya di daerah usus besar. Nah, itu bisa membantu dijaga dengan fiber. Pokoknya jangan sampai sembelit ya Bapak Ibu ya. Tetap jangan ngandalin fiber doang, tetap makan sayur dan buah, real food ya. Jangan makan makanan frozen terus ya. Percayalah pasti akan Bapak Ibu akan lebih sehat kalau setiap hari lancar ya. PURT pun juga sama. Ya, kalau saya PURT bisa malah membantu untuk melancarkan juga jadi kombinasi ya. Tapi bikin perut kita natural ya keluarnya ya, bukan dipaksa harus sampai mulus atau gimana enggak. Semua natural ya. Tetap dari semua yang saya sampaikan, Bapak Ibu harus jaga pola makan. Percuma kalau misalnya akibatnya Bapak Ibu perbaiki, sebabnya kagak dibenerin. Sampai kapan Bapak Ibu akan menyelesaikan masalah itu? Ya. Nah, jadi jangan sampai penyesalan datang belakangan. Ya. Orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menabung masalah untuk masa depannya. Ya. Kalau sehat, apa-apa pasti terasa nikmat. Setelah iman, kesehatan itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Jadi jaga kesehatan kita dan keluarga kita. Dan tentunya jangan lupa ya, hidup bahagia harus dimulai dengan apa? Hati yang gembira. Karena hati gembira adalah obat. Tadi Dr. Hans juga menyampaikan, hati gembira adalah obat yang manjur, ya. Waktunya healing. Kalau bisa detox digital, detox lah Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak buka gadget dan sampai akhirnya kita tidak punya hubungan yang baik dengan keluarga, anak, teman, dan orang lain ya. Oke, demikian dari saya. Thank you dan sehat selalu. Saya kembalikan ke Tenovi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Baby untuk materi produknya yang sangat menarik dan luar biasa, sehingga membuka wawasan baru tentang pentingnya untuk menjaga kesehatan. Nah, agar kita bisa tetap menjalankan aktivitas dengan lancar dan nyaman. Selanjutnya Ibu Baby, saya lihat udah banyak pertanyaan ya yang masuk ke kolom chat dan saya akan membacakan pertanyaan tersebut dan Ibu Baby akan menjawabnya. Ini ada pertanyaan Bu Baby. Sebentar saya bacakan. Pertanyaannya ini ada pertanyaan dari Ibu Debi nih ya. Jadi Ibu Debi bertanya, kadang orang terkena autoimun. Menurut dokter dia sudah sembuh, benarkah? Nah ini maksudnya juga gimana ya Bu Baby, silahkan dijawab. Tante, apa kabar? Ini Tante ini luar biasa loh, umur 72, apa sudah mau 73 Tante ya, saya lupa. 72 kayaknya. Itu Tante ini luar biasa loh. Naik motor loh kemana-mana, bawa cucu loh. Hebat. Ke SA, ke Sukses Akademi, ke ODS ya. Terus ke waktu ke Serpong, wah luar biasa pokoknya. Tapi kembali lagi Tante Debbie, unfortunately sayangnya autoimun merupakan salah satu penyakit degeneratif. Rata-rata penyakit degeneratif itu hanya bisa distabilin. Ya. Kalau benar-benar sembuh itu adalah mukjizat dari Tuhan. Tapi tidak apa-apa. Kembali lagi kita harus menjadi orang yang positif.
Walaupun saya kayak saya sekarang masih sebagai penyintas gitu ya, tapi Hmm. tetap harus jaga, ya tetap harus memaintain ya, karena apapun yang terjadi kesehatan itu harus kita perjuangkan. Jadi Bapak Ibu yang sudah sehat, yuk pertahankan. Jangan seperti saya. Saya ini harus perjuangan setiap hari loh, ya. Dan bukan berarti saya ketergantungan sama HPG, enggak. Karena saya mendapatkan kenyamanan setelah saya minum HPG. Saya kerja dengan bisa fokus, saya bisa nyetir dengan fokus juga, nggak gampang ngantuk gitu ya. Seperti Bu Sylvia pernah ajarkan bahwa hemohim itu untuk bisa mengatasi kelelahan. Karena kenapa? Efek utama yang daripada terjadi penyakit pada saat kambuh adalah apa? Fatigue, kelelahan yang luar biasa yang berkepanjangan dan sulit untuk dihilangkan. Kecuali tidur. Nah, pada saat kita di kantor kan nggak mungkin kita pulang kan. Pada saat kita lagi mimpin meeting ya udah pegel ya udah ditahan-tahan aja. Tapi kan kembali lagi karena saya sudah punya solusi, kita tinggal konsumsi. Silakan. Terima kasih Tante Debbie. Iya, terima kasih Bu Bebi atas jawabannya. Ada pertanyaan lain ini dari Bapak Slamet Riyadi. Beliau bertanya, kalau bangun tidur pagi selalu mual muntah katanya. Gimana solusinya? Silakan Ibu Bebi. Ya, thank you. Oke, Pak Selamat. Kadangkala kita harus lihat ya, Bapak sudah mulai mual muntah itu sejak kapan? Sudah pernah berobatkah? Historinya seperti apa? Pola makannya seperti apa? Ya, karena biasanya mual dan muntah itu tidak akan terjadi pada saat itu saja. Pasti ada sebabnya yang mungkin bisa dibilang terjadi dimulai dari beberapa hari yang lalu. Nah, kalau sudah saatnya misalnya bicara solusi, misalnya Bapak sudah minum obat gitu ya, tapi nggak kunjung sembuh gitu ya. Mesti dilihat obat-obatannya konsisten nggak cara minumnya, ya. Tapi kalau bicara mengenai solusi di Atomi, ya kita mulai dengan yang tadi Pak, HPG sama stomach delicare, ya, sama Fine. Nah, memang, waduh kok banyak banget, ini budgetnya terbatas. Ya sudah, paling tidak mulai dari si Hemohim dan juga Fine. Karena memang dua produk-produk itu ada di ada di aplikasi Atomi Indonesia, tetapi yang SDC itu masih ada di Edgimall. Jadi mesti order agak butuh waktu ya sekitar 7 sampai 10 hari. Seperti itu. Dan tetap ya pola makan ya. Sumber makanannya di-review, dicek, dihindari. Yang kalau memang membuat Bapak mual atau muntah, ya. Karena kalau sudah mual atau muntah itu berarti asam lambungnya tuh udah naik, Pak. Nembus jadi dari lambung ada klep esofagusnya itu udah kebuka, ya. Akhirnya iritasi di sini kemudian naik ke kerongkongan jadi heartburn. Ya, dalam tahap itu mungkin Bapak sudah mulai nggak enak tenggorokannya mungkin itu udah ke arah GERD. Tapi saya nggak bisa bilang itu adalah hasil diagnosa saya karena saya bukan dokter. Jadi Bapak sebaiknya kalau memang mengganggu banget bisa ke dokter, Pak. Tapi tetap kita bisa berbarengan antara pengobatan medis dengan pengobatan herbal. Seperti itu. Terima kasih Mbak Novi. Terima kasih Bu Bebi. Ada pertanyaan nih selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Iya, Mas. Cimas Mumirdati dari Kalimantan ya. Iya. Cara minum yang tepat, hemohim, pome ginseng, bagaimana Bu Bebi? Walaupun tadi sudah dipaparkan, Iya, sepertinya sudah kalau dipaparkan. dipaparkan lagi boleh Bu Boleh Bebi, ya. supaya kita lebih paham. Silakan dijawab Ibu. Ya, sebelum makan 30 menit sebelum makan untuk hemohim ya, 1 saset. Lalu setelah makan bisa kalau memang ada masalah pencernaan bisa dibantu dengan Fine ya. Lalu setelah 15 atau 20 menit kemudian bisa disambung dengan pomegranate dan ginseng bisa dicairkan dengan botol dengan air dalam botol sekitar 600 ml ya diminum dalam keseharian tapi jangan sampai sore banget. Ya paling tidak siang sudah habis. Kemudian habis itu ya dihabiskan aja intinya gitu. Seperti itu. Nanti kalau memang harus minum kedua kali kan karena kan hemohim sama hemohim sama pome kan normalnya kan sehari 2 kali ya. Pagi sore. Nah, itu dengan pola yang sama, cara yang sama. Oke. Terima kasih Teh Novi. Baik, terima kasih Bu Bebi. Iya. Ini ada pertanyaan lain lagi nih.
Ini Ibu Emma yang bertanya, kalau pernah GERD, bagusnya konsumsi apa? Silakan Ibu Baby. Iya, sama ya tadi yang udah disampaikan juga. Jadi semua penyakit yang ada itu ya saya selesai dengan HPG ya, dibantu dengan SDC dan Enzyme. Ya, Baik. tapi kalau budgetnya terbatas, nanti bisa konsultasi lebih lanjut dengan pengundangnya ya. Tapi tadi sudah disampaikan sih. Thank you. Baik Bu Baby, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yeni. Apakah ada perbedaan penyakit MAS dan GERD? Pertanyaan satunya. Nah, selanjutnya, saya sudah puluhan tahun punya sakit MAS, tapi hilang muncul sakitnya. Tapi akhir-akhir ini sudah 3 bulan tiap bangun subuh suka merasa mual. Lidah tenggorokan terasa pahit banget, jadi bikin bad mood karena jadi mual-mual. Apakah itu termasuk eh, apakah itu termasuk pengaruh sakit lambung atau MAS atau GERD? Harus minum apa obat yang mana bagusnya? Silakan Ibu Baby. Terima kasih. Pada dasarnya sama ya. Kalau dibilang ibu sakit apa, jujur hanya dokter yang bisa memberikan hasil diagnosanya. Karena kan hasil diagnosa dokter itu kan ada hasil medisnya ya. Dan kalau apakah kira-kira bisa jadi ya, namanya juga sudah sampai ke leher ya, udah nggak nyaman ya, apalagi sampai mual dan muntah, itu bisa jadi. Nah, minumnya juga sama yang tadi ya Bu ya. Sebenarnya jawabannya mirip, tapi ibu bisa misalnya udah jelas bangun pagi jam berapa, misalnya jam 4 mau sholat subuh misalnya, boleh minum hemohimnya. Itu enak banget, perutnya jadi adem. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Saya setiap kali bangun jam 5 ngurusin anak saya sekolah, saya pasti mulai dengan minum hemohim. Ya. Kan tapi hemohim katanya minum 30 menit sebelumnya. Nggak apa-apa. Ya. Kalau saya sih memang saya selalu minum lebih dari 2 karena maksudnya kadang-kadang saya minum 2, kadang-kadang saya kalau memang lagi butuh saya bisa lebih dari 2. Ya, jadi pada saat saya kondisi lagi nggak sehat seperti kayak sekarang ini kan masih agak capek, ya saya lebih dari 2. Jadi saya minum pagi-pagi jam 5, nanti pada saat mau sarapan, saya hitung-hitung, oh udah mau sarapan di jam sekian ya, saya minum dulu. Minum lagi nih hemohimnya. Atau misalnya kelupaan ya udah nggak apa-apa juga. Jadi fleksibilitasnya cukup tinggi dan aman kok. Itu sih, nggak seperti layaknya, nggak seperti obat-obatan dokter seperti itu. Silakan Bu. Baik, makasih Bu Baby. Ini ada pertanyaan lain lagi. Jadi Banyak juga ya? masih ada banyak banget yang bertanya ini. Ya, lumayan. Apakah spirulina ini dari Ibu Riri ya, Ibu Riri ya. Apakah spirulina bisa juga untuk menurunkan gula darah katanya Bu Baby itu? Kalau menurunkan gula darah tuh lebih tepatnya tetap di HPG ya, karena memang HPG itu memang itu apa untuk penyakit degeneratif tuh bagus banget karena degeneratif itu kan nggak cuma autoimun tapi jantung, stroke, diabetes ya, gagal ginjal dan lain sebagainya itu bisa bantu untuk dengan HPG ya. Tetap ada kondisi-kondisi yang memang harus dijelaskan lebih lanjut. Nanti Bu Riri bisa tanya ke Bu Nenden ya dalam hal ini karena memang ada terjadi lonjakan sedikit naik pada saat nanti gula darahnya udah mau menuju normal. Tetapi tetap ya Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan, obat-obatan dokter yang rutin diminum harus tetap diminum ya. Jadi tinggal dijarakin 2 jam seperti itu. Oke, ya. Oh, Baik, terima kasih ada Debbie lagi. Bu Baby. Ya, ada satu lagi Bu ini. Dari Ibu Debbie, katanya nih Psyllium khas boleh nggak diminum anak 3 tahun? Boleh, tapi jangan semuanya Tante ya. Jadi bisa mungkin sesendok gitu ya. Yang penting habis dilarutkan, airnya agak banyak, dilarutkan, habis itu cepat dihabisin. Jangan sampai tunggu jadi agar, jadi fiber gitu baru diminum, itu udah nggak susah minum itu. Itu sebaiknya nggak usah diminum lagi kalau gitu. Ya, thank you. Iya, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya Iya, gitu Bu kayaknya udah Baby. nggak keburu ya. Nanti Iya, Bapak Ibu. jadi baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Baby sudah menjawab semua pertanyaan yang masuk. Nah,
Bapak Ibu yang membutuhkan produk Atomi ini bisa langsung melakukan transaksinya ya di aplikasi resmi Atomi nih. Nah, kenapa harus di aplikasi resmi Atomi? Karena barang yang dibeli di aplikasi Atomi adalah jaminan barangnya asli dan uang kembali jika barang dalam keadaan misalnya terdapat kerusakan gitu ya. Nah, selain itu juga setiap pembelanjaan di aplikasi Atomi resmi ini Ibu dan Bapak ini akan mendapatkan poin gitu kan. Nah, transaksi pembelanjaan bisa dilakukan melalui website Atomi dan aplikasi Atomi Mobile. Serta untuk produk-produk yang masih belum masuk ke Indonesia, itu bisa dibeli di aplikasi ATG Mall. Jadi produknya dikirim langsung dari negara Korea ke kita ya, ke Indonesia. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum paham gitu ya cara membeli produk Atomi, bisa menyimak nanti cara berbelanjanya ada di YouTube Atomi Fever. Nah, terus Bapak Ibu ini juga, nah ini ada website-websitenya yang bisa itu ya, yang bisa Bapak Ibu lihat ada linknya, tinggal di follow aja ya, jangan lupa di follow ini Instagram dan subscribe YouTube Atomi Fever ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait pengiriman barang tadi di Atomi, jadi pengiriman barang ini, Bapak Ibu, ini pengiriman barang itu ada pengiriman barang pre-ongkir gitu ya, sesuai dengan wilayah dan mengikuti minimum pembelian barangnya. Nah, ini tertera di sini bahwa untuk wilayah Jabodetabek itu pembelian 1 juta dia gratis ongkir, Jawa pembelian 2 juta gratis ongkir, Sumatera, Bali, Lombok pemberian 3 juta itu gratis ongkir, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara pembelian 4 juta itu gratis ongkir, untuk Maluku dan Papua tidak ada gratis ongkir. Dan Bapak Ibu satu lagi, jika barang dikirimkan di kantor edukasi center di mana Bapak Ibu berada, walaupun dia di bawah nilai minimum, itu ada gratis ongkir juga ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang belum registrasi di aplikasi Atomi dapat segera menghubungi pengundang untuk melakukan transaksi pembelian yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan berakhirnya penjelasan cara berbelanja di Atomi, Jum bedah produk malam ini sudah berada di ujung acara. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah masuk ke kolom chat ataupun banyak pertanyaan yang masih ingin Bapak Ibu pertanyakan, silahkan hubungi pengundang ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, selain Jum produk malam ini, bedah selenjung produk malam ini ya Bapak Ibu ya, Atomi juga mempunyai event-event nih Bapak Ibu ya. Ada GSM Preview untuk yang online-nya dan ada Healthy Glow Base itu ya. Nah ini ada GSM Preview untuk yang online-nya. Ada juga yang namanya Healthy Glow Base atau ini ya bisa dibilang disingkat HGB. Ini diadakan setiap hari Selasa di Klinik Oratio di Jalan Dr. Cipto nomor 5 itu dari jam 10 sampai jam 12.30 WIB. Nah, gitu ya. Nah, terus ada lagi nih event yaitu One Day Seminar. One Day Seminar ini adalah event yang dilakukan di kota-kota besar di seluruh Indonesia, diadakan sebulan sekali. Nah, dan Bapak Ibu ya, satu lagi nih Bapak Ibu, ada event yang sangat besar sekali Bapak Ibu ya. Event ini diadakan setiap bulan oleh Atomi. Namanya ini adalah Success Academy. Nah, untuk Success Academy di bulan September ini akan diadakan di tanggal 27 dan 28 September. Nah, tempatnya adalah di Hotel Red Top. Alamatnya di Jalan Pecenongan nomor 72 Jakarta Pusat. Bapak Ibu, yang belum memiliki tiket Success Academy bisa segera menghubungi pengundang. Nah, Bapak Ibu juga
bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi mengenai Atomy, Bapak Ibu silahkan tonton YouTube-nya Atomy Fever. Gampang ya, tinggal tulis Atomy Fever, Bapak Ibu bisa langsung di YouTube-nya itu. Demikian Zoom bedah produk malam hari ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan informasi yang berharga dari Zoom ini. Kami segenap tim Zoom bedah produk mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian. Sampai bertemu di Zoom produk selanjutnya dengan materi yang sangat menarik juga. Jadi Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Thank Selamat you, malam thank you. semuanya. Thank you. Makasih Bu Kak Baby, Novi. makasih Bu Bu Novi, Novi. Bu Baby, terima Terima kasih. kasih Mantap semuanya. Evoli. semuanya. Semuanya. Bu Novi, Makasih. Bu ini tambah Bu cantik. Baby, kasih. Makasih.